disponsori oleh Happy Client Mart, Faiha Cafe Coffee, Cake and Bakery, Indonesia, minuman sehat dan menyegarkan. Jipang Hasana Family, Pasti Lidah Hati Rasa. Sate Bandeng Cilegon, Ibu Maryam. Pokoknya mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi di channel Happy Can Record ya. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol di Happy Can Podcast yang bakal ngebahas ide, ngebahas hal-hal seru juga tentunya yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat serta inspirasi buat teman-teman semua. Dan kali ini kita akan menghadirkan tamu-tamu yang spesial gitu kan ya. Spesial, beda pokoknya ya pokoknya. Ini sudah hadir ya di depan saya dari komunitas disabilitas Banten ya. Ya, Banten Kreatif. Oh, Banten Kreatif Disability. Oh iya. Itu dia komunitasnya ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pengen tahu gitu kan aktivitasnya, boleh tuh langsung cek aja di Instagramnya langsung. Apa nama Instagramnya? Instagramnya Banten Kreatif. Banten Kreatif Disability. Banten Kreatif Disability. Oke. Jadi itu buat teman-teman yang pengen tahu gitu kan aktivitasnya ataupun kegiatan-kegiatan mereka ini. Dan nanti kita bakal ngobrol juga gitu kan tentunya terkait dengan kegiatan-kegiatannya ataupun juga terkait dengan hal-hal yang akan mereka lakukan gitu kan, dan yang mungkin harapan-harapan serta hal-hal yang lain yang seru yang bakal kita obrolin. Oke, ini ada siapa aja nih, kita kenalan aja. Oke, Mungkin dari dari- Bang Tommy dulu. Oke, nama saya Tommy Hartoyo. Saya penyandang disabilitas netra atau penyandang difabel netra. Saya tinggal di Grem. Oke. Sebelahnya ada siapa nih? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri. Saya penyandang disabilitas netra yang berasal dari Grem Kulon. Grem Kulon. Oh, sama-sama Grem juga ya? Ya, Grem. Memang hanya beda kampung. Ya, Saya Grem beda Daya, Fajri Grem Kuron. Oh gitu. Sehat ya namanya ya? Alhamdulillah sehat. Ya sebenarnya mereka ini udah kenal lama juga ya. Kita Ya. kenal di radio dulu, ketemu gitu kan, dan sekarang alhamdulillah hari ini bersilaturahmi kembali gitu kan untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan mungkin mereka dengan segudang pengalaman ilmu yang tentunya berbeda gitu kan dari sebelumnya. Nah, akan kita kupas nih gitu kan, kita ngobrol-ngobrol bareng. Santai aja ya Kang Fajri. Siap. Oke, mungkin bertanya-tanya gitu kan, mungkin apa ya istilahnya teman-teman juga gitu kan yang saat ini nonton juga mungkin bertanya-tanya gitu kan, ngapain sih disabilitas itu istilahnya ngadain komunitas, kegiatan ini itu segala macam, ngapain sebenarnya? Mungkin dari Bang Tommy dulu deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mungkin saya cerita sedikit awal mula kenapa saya menjadi seorang difabel netra. Emang saya dari usia 2,5 tahun saya terserang penyakit panas atau kata orang tua dulu namanya step. Step. Ya, 6 bulan kemudian baru kelihatanlah ada semacam masalah di kedua kornea mata saya. Ya, terus usia 6 tahun mata kanan saya dioperasi karena waktu itu kata dokter ini katarak dan saya divonis kalau nggak cepat-cepat dioperasi akan mengalami kebutaan. Akhirnya yang namanya orang tua sayangnya sama anak, apalagi anak pertama, akhirnya dioperasi lah yang kanan. Nah, setelah operasi itu baru ketahuan, pas operasi baru ketahuan bahwasanya saya ini bukan katarak tapi ada gangguan di saraf retina. Gitu loh. Jadi ini sudah nggak, kalau udah namanya saraf retina itu udah nggak bisa dioperasi. Cepat atau lambat pasti akan mengalami kebutaan. Mau dioperasi atau mau tidak tetap aja. Jadi pada pas operasi itu mata kanan saya blank. Bukannya sembuh, bukannya normal, malah total. Otomatis semenjak usia 6 tahun sampai 2016 saya hanya menggunakan mata sebelah kiri saya yang kondisinya hanya 50%. 50%. Ya. Berarti masih bisa ini ya? Ya, ya kalau kasar ini
kalau di dunia disabilitas netra itu, difabel netra itu, saya tuh dulu disebutnya low vision ya, jadi Iya, low vision. low vision, karena emang masih ada sedikit kemampuan untuk melihat tapi terbatas. Oke. Ya. Itu mungkin awal ininya ya. Ya, itu kenapa saya disebut saya disabilitas atau difabel netra. Memang dari awal saya mengakui diri saya seorang penyandang cacat atau kalau ininya orang buta lah. Saya udah akui itu sampai detik ini, gitu kan. Jadi saya bergaul dengan masyarakat, dengan teman-teman sekolah saya yang notabene itu adalah orang-orang normal. Ya biasa-biasa aja, saya pede aja. Walaupun saya dihina, dicaci atau dibully lah ya, dibully ya, itulah udah hal-hal yang lumrah lah ya. Karena kan hidup itu adalah proses. Betul. Hidup itu adalah proses. Pada singkat cerita, pada tahun 2016 saya diperkenalkan ke dalam dunia tunanetra atau disabilitas netra oleh adik saya lah, ini junior saya namanya Muhammad Fajri. Setelah itu baru saya melihat ternyata selama ini ada yang lebih ibaratnya lebih di bawah saya, gitu loh. Karena dulu emang saya sempat merasa saya ini kenapa seperti ini, kenapa saya harus begini, kayak nggak adil gitu ya. Ya, saya sempat bilang kayak orang-orang Tuhan nggak adil sama saya. Tapi begitu saya masuk ke dalam dunia disabilitas atau dunia difabel, baru saya terbuka hati saya, ternyata Tuhan itu maha adil. Mungkin dari usia 6 tahun sampai ya sekitar 30 tahun atau 35 tahunan, saya sengaja dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk ya menikmati atau berkomunikasi, berinteraksi dengan kawan-kawan saya atau masyarakat yang notabene adalah orang-orang normal. Nah, di usia saya yang sekitar 40-an ini, saya diperkenalkan ke dalam dunia tunanetra. Saya ternyata sedih gitu melihat kenapa kok tunanetra seperti ini. Gitu. Kenapa difabel itu seperti ini. Saya merasa difabel dari kecil, tapi saya buktikan bahwasanya saya mampu. Jadi yang menjadi hambatan saya hanya mata, ya, tapi hati saya, pikiran saya, intelijensi saya, kemampuan berkomunikasi saya itu nggak ada hambatan. Betul. Kaki dan tangan saya itu tidak ada hambatan, gitu loh kan. Kalau terpaku sama kelemahan terus bakal bisa ngapa-ngapain gitu. Betul. Ya alhamdulillah selama saya hidup di dunia orang normal, saya dikasih kesempatan untuk bekerja dan menikmati suasana orang normal seperti apa sih. Saya pernah kerja jadi helper di proyek. Oh, pernah juga? Pernah, pasang-pasang pipa scaffolding. Nah, saya juga pernah kerja di kantor di salah satu anak perusahaan Elnusa Jakarta sebagai data preparating. Itu yang ngurusin data-data tentang penguburan minyak. Saya juga pernah kerja di biliar. Gitu kan. Nah, terakhir yang paling lama saya membantu paman saya jualan ayam potong. Nah, dari situ saya mendapat ilmu banyak lah. Banyak ilmu ternyata orang buta itu atau tunanetra itu bisa melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh orang normal. Gitu. Asal satu syaratnya ada kemauan. Ya, jadi ada inisiatif, ada inovatif, dan ada kreativitas dari diri kita. Betul. Kalau kitanya sendiri hanya, mohon maaf ya, mengeluh, hanya menunggu bantuan, atau kasarnya kita jadi, ya mental kita dan mental pengemis dan mental benalu, ya kita akan tersingkirkan, kita akan jadi sampah. Gitu. Tapi kalau kita berjuang, kita buktikan kepada dunia bahwa kita punya kemampuan, ya insya Allah, mudah-mudahan, insya Allah di mana ada jalan pasti di mana ada kemauan pasti ada jalan. Itu udah janji Allah atau janji Tuhan ya pada umatnya. Jadi, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasilnya. Dan saya lihat banyak sekali kawan-kawan saya yang tunanetra sudah sukses ya, baik di Indonesia maupun di luar. Ya kayak Kang Subro, ya udah sampai malang melintang judulnya hiburan tanah air. Entertainnya banget. Entertainnya luar biasa. Terus juga Bang Alam, dia seorang drummer
tunanetra yang Profesional. wah, yang profesional gitu kan, bisa bersaing lah dengan Yang normal. drummer-drummer yang normal lainnya. Dan juga masih banyak lagi kawan-kawan difabel tunanetra yang kemampuannya diakui oleh masyarakat gitu. Oke. Ya, seperti Itu sekilas dari Bang Tommy ya, Ya. yang perjalanannya itu luar biasa dan memang inspirasi untuk bisa berbuat sesuatu lah gitu kan, intinya seperti itu. Kalau dari Kang Fajri sendiri, apakah memiliki cerita yang sama atau gimana? Ya, terima kasih Kang Leo dan selamat sore untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kabarnya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya, kalau saya itu tunanetra dari umur 11 tahun ya. Awal mulanya saya sampai umur 11 tahun itu ya biasa gitu, masih bisa lihat. Terus tiba-tiba sakit demam. Nah, sakit demam tinggi. Pada saat itu usia saya atau kelas 5 SD. Nah, setelah itu saya nggak tahu tuh, masih menganggapnya ya tiba-tiba kok buram gitu ya mata saya, kok begini gitu penglihatannya. Saya pikir besok juga sembuh kalau demam ini udah reda gitu. Tapi sampai hari ini ya tidak terang-terang gitu mata saya ini. Ya akhirnya ya mungkin ya inilah nasib atau takdir seseorang yang tidak diduga, yang tentunya Allah itu memberikan suatu keputusan yang terbaik dan baik untuk saya tentunya. Itu saya dulu dilahirkan ya dari 2 bersaudara. Kebetulan saya anak pertama gitu. Sama-sama anak pertama nih. Iya. Ya. Kebetulan kita inilah senasib Senasib. sepenanggungan. Ya. Tapi gini ya, tadi ceritanya mungkin apa ya, istilahnya mungkin hampir sama lah gitu. Iya, ceritanya. bersama. Kenapa sih, apa atau ada titik balik nggak sih gitu tuh, punya pemikiran yang tadi itu kan, biasanya kan orang banyak itu menganggapnya kalau disabilitas itu ya udah sih, ngapain sih, mendingan di rumah aja gitu kan, kayak gitu. Iya. Atau ya udah sih, dari hal lainnya juga kadang-kadang dibedain gitu. Itu kenapa sih kalian ini gitu kan, dari komunitas Kang Fajri, Bang Tommy dan teman-teman yang lain juga di komunitas itu istilahnya mau berkarya, mau berbuat mungkin hal yang di luar dari kebiasaan lah, istilahnya dari disabilitas sendiri gitu. Ada nggak sih titik baliknya di mana punya pemikiran, wah disabilitas juga punya suara nih atau ini gitu, dari Bang Tommy? Titik baliknya ya pada saat saya masuk ke dalam dunia disabilitas. Dunia difabel itu tahun 2016. Itu saya melihat itu di mana sih? Ya, Itu mulainya maksudnya tahu apa ya, istilahnya mungkin sekolah kah, dari sekolah kah, atau mungkin dari ya kebetulan waktu itu saya kan diperkenalkan sama Fajri dengan teman-teman tunanetra, tunadaksa, tunarungu segala macam lah ya. Intinya para penyandang difabel baik yang ada di Cilegon, terus merembet ke daerah-daerah lain melalui komunikasi. Dari ini aja gitu kan ya, Ya. kenalan-kenalan di. Iya, kenalan-kenalan seperti itu. Nah di situ saya ibarat kata kalau orang Jawa bilang mah terenyuh lah ya, terenyuh gitu loh. Saya sebelum 2016 saya merasa diri saya yang paling hina, diri saya yang paling rendah dibandingkan dengan kawan-kawan saya atau adik-adik saya gitu kan. Tapi setelah saya masuk ke dalam dunia difabel, ternyata emang Allah memberikan hidayah buat saya. Jadi ya mungkin saya harus membuktikan gitu loh. Inilah mungkin dunia saya sekarang. Saya harus membuktikan kepada dunia saya yang sekarang dan juga kepada masyarakat bahwasanya difabel itu mampu gitu loh. Dan saya sudah itu saya dari situ saya coba survei kecil-kecilan ya Kang ya. Saya coba komunikasi dengan kawan-kawan difabel, baik itu dari yang netra, rungu, daksa. Saya coba survei ke sekolah-sekolah SKH gitu kan. Bahkan waktu saya di panti sosial itu kan, nah disitulah saya bisa mengenal lebih dalam dunia difabel. Ternyata ya
kompleks ya. Jadi selama ini sebenarnya penyandang disabilitas atau difabel ini punya potensi, cuma potensi itu ibarat kasar mutiara yang terpendam di dalam pasir. Jadi ditutup lagi karena ya tadi ya pandangan masyarakat kita itu ya orang cacat itu ya aib gitu loh. Orang cacat itu ya udah reject, kalau ibarat kasar barang reject gitu kan, tidak bisa apa-apa, tidak bisa dijual, tidak bisa dipakai gitu kan. Nah itu makanya saya terbesit di situ. Gimana kalau saya coba bikin ya kecil-kecilan, saya kumpulin kawan-kawan atau junior-junior saya nih yang difabel, yang punya kemauan untuk maju, yang punya semangat ya, minimal saya punya semangat dulu ya Kang ya. Betul. Punya semangat untuk maju, pantang menyerah, tidak mudah mengeluh kayak gitu kan. Hanya saya rekrut Fajri dan teman-temannya kan. Nah, saya bikinlah namanya komunitas Banten Creative Disability. Nah, saya buktikan kepada kawan-kawan disabilitas yang lain dan juga kawan-kawan masyarakat bahwasanya difabel itu bisa berkarya. Gitu loh. Ya alhamdulillah. Ini yang di depan ini sebagian karya-karya kami. Ya itu kerajinan tangan kami ya. Selain itu juga kami bukan hanya di bidang itu aja, di bidang musik, di bidang olahraga pun kami difabel itu bisa. Iya, difabel itu bisa. Gitu loh. Oke. Kalau Fajri sendiri punya pemikiran oh iya nih saya harus berbuat sesuatu, harus berkontribusi, itu dari kapan? Dari mulai saya benar-benar berada di dalam dunia tunanetra, artinya pada saat umur 11 tahun sampai sekarang. Karena disabilitas itu berada di titik paling bawah kasta masyarakat. Artinya kaum minoritas yang benar-benar pinggiran atau bawahan, di bawah fakir miskin. Artinya apa? Artinya saya bergerak ataupun mendirikan komunitas itu karena merasakan dan melihat dari mata hati saya ini sangat tidak adil kita itu. Sangat tidak diberikan keadilan oleh pemangku kebijakan yang seutuhnya gitu ya. Apa contohnya? Contohnya saya mau sekolah itu ini singkat cerita ya. Saya waktu saya sekolah dulu di umum itu saya itu ketika ulangan semester kan itu kan ada pengawas tuh. Nah itu saya dimasukkan ke ruangan yang disembunyikan lah. Jadi dibedain. Ya gitu. Padahal saya ini hanya kendalanya mata gitu. Itu suatu yang benar-benar membuat saya tuh kenapa saya hidup itu begini gitu. Menyakitkan banget ya. Menyakitkan. Akhirnya apa? Saya juga tidak bisa terlalu larut dalam kesedihan, tidak bisa terlalu larut dalam terus mengeluh dan menyalahkan orang lain gitu. Akhirnya itu saya introspeksi dan kira-kira kita ini harus bagaimana gitu. Akhirnya apa? Kita harus memberikan. Nah dari sinilah saya memberikan apa gitu, memberikan prestasi, memberikan karya, memberikan manfaat. Nah itu yang melandasi komunitas kami untuk bermanfaat banyak orang gitu, di masyarakat. Bahwasannya kami penyandang disabilitas yang minoritas itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama gitu. Dan kita mendapat keadilan yang sama gitu. Nah jadi saya tuh ingin menunjukkan kepada dunia bahwasannya disabilitas itu mampu berkarya, mampu berprestasi, dan mampu bekerja gitu. Mantap. Dengan kepedulian itu datang ketika kita memang merasakan dan melihat sendiri gitu sama hal-hal yang mungkin bilang tadi ketidakadilan tadi gitu kan. Nah disitulah mungkin titik balik Kang Fajri, Kang Tommy gitu kan, dan mungkin teman-teman disabilitas untuk menunjukkan bahwa ya tidak ada hal yang dibedain dalam berkarya gitu, dalam bekerja pun gitu kan ya, harusnya sama gitu. Tapi menurut Kang Fajri sama Bang Tommy nih,
di Cilegon sendiri itu sudah dibilang ramah disabilitas atau belum sih? Kalau dari mana Siapa itu? dulu nih? Dari saya dulu ya. Nah, Kalau dibilang ramah itu kan otomatis kan perlakuan masyarakat, Perlakuan, ya kan, pemerintah maupun ini. Kalau dibilang ramah, saya bilang belum 100% ramah, mungkin di bawah 50%. Ya ramahnya. jauh ya berarti ya. Ya, soalnya apa? Ya sekarang sederhananya gini. Saya selalu mengatas pada saat saya jalan di pinggir jalan atau pada saya mau nyebrang. Ya. Di Jakarta, di Bandung, di Jogja atau di Bekasi, saya nyebrang sendiri dengan tongkat. Itu mobil kalau udah tahu tongkat itu sudah dipukul ke sini, itu dia tahu itu tunanetra, langsung berhenti. Oh gitu. Baik itu mobil, truk atau motor. Ya, itu dengan sendirinya mereka berhenti. Ya, terus kalau misalnya kita jalan di pinggir jalan, itu mobil-mobil besar kayak truk itu atau bis itu nggak berani mepet gitu, nggak berani mendahului. Kalaupun memang mau mendahului, dia akan ngomong, "Mas, geser sedikit atau ke pinggir sedikit," gitu. Tapi saya di Cilegon, saya sengaja saya coba di depan rumah saya mau nyebrang. Wah, itu susah banget, susah banget. Saya malah diledekin, "Buta lu." Nah, waduh, ya kan? ya. Sampai tetangga saya hanya kan kesal kali ya, ditimpuk tuh orang gitu kan, ditimpuk sama tetangga saya kan. Biarin aja Tom, kalau dia turun ya udah gulat kata. Udah tahu orang buta, bilang buta. Jadi di sini kesadaran untuk masyarakat untuk tentang keberadaan difabel itu masih kurang ya. Contoh tentang ya tadi kita pada saat difabel mau menyeberang itu nggak ada sama sekali sense of ininya itu belum ada ya. Jadi ya harusnya kalau udah tahu tuh tongkat itu sudah diketok-ketok itu dia tahu itu tunanetra mau nyebrang, ya kan? Berhenti dulu lah kalau misalnya dia nggak sempat mau nyebrangnya, berhenti dulu motornya atau mobilnya, baru biar tunanetra itu jalan baru lanjut lagi. Seperti itu ya. Itu sebenarnya ciri yang disebut dengan ramah disabilitas ya, salah satunya pada saat para penyandang difabel ini menyeberang jalan, menggunakan fasilitas umum. Respon dari masyarakat seperti apa, itu sudah mencirikan bahwa masyarakat itu sudah ramah atau belum, dan sebenarnya dari situ Kang. Oh iya. Ya, bukannya dari slogan doang ya. Itu bukannya ini, tapi dari respon masyarakat pada saat masyarakat para difabel ini mau menggunakan fasilitas umum. Itu baru yang disebut masyarakat yang ramah disabilitas gitu loh. Jadi nggak harus diingatin gitu loh. Jadi langsung sigap. Oh, tunanetra mau nyebrang langsung diseberangin atau berhenti dia, atau tunadaksa mau nyebrang juga sama didorong sama dia kan. Seperti itu. Oke. Kalau Fajri sendiri gimana? Menurut sudut pandang dari saya itu di Cilegon sangat belum ramah disabilitas. Kenapa? Ya, dan yang harus didahulukan atau yang harus memulai itu adalah para pejabatnya harus ramah dengan disabilitasnya dulu gitu. Jadi memberikan contoh. Gitu. Nah, dan pejabatnya dari pelayanan publiknya di Cilegon harus lebih ramah lagi, lebih sigap. Nah, itu di Cilegon belum ada katakanlah misalkan ada tunanetra, misalkan cara berkomunikasinya ya komunikasi umum lah ya, artinya cara untuk mendampinginya gitu, itu bagaimana gitu. Nah, harusnya kan pelayanan publik itu dia peka gitu terhadap kami ini yang penyandang disabilitas. Semisal kita ke dinas apa A, B, C atau D, itu ketika kita udah sampai situ ya harus dibantu gitu, karena tugas daripada pelayanan publik ya melayani publik kan begitu. Itu harus diutamakan. Jadi sebelum ke masyarakat ya pemerintahnya dulu harusnya lebih utuh memahami tentang apa itu ramah disabilitas. Insya Allah kalau misal sudah seperti itu, nanti masyarakat juga akan mengikuti. Betul. Logikanya kan semua itu tergantung para pemimpinnya, kepalanya gitu kan. Kalau kepalanya itu
mengajarkan kebaikan, insya Allah masyarakatnya juga kebaikan gitu. Kalau pemimpinnya melakukan keburukan ya masyarakatnya juga ya akhirnya ya masing-masing aja gitu kan. Gitu. Jadi masyarakat itu sebenarnya jika kitanya dari penyandang disabilitasnya itu ya jangan ragu-ragu lah atau jangan malu-malu untuk minta tolong gitu. Insya Allah akan menolong. Kalaupun nggak ada ya kita jangan menuntut. Karena kenapa? Peduli itu adalah hak, bukan kewajiban. Kepedulian itu ya. Jadi kita nggak boleh orang itu kok nggak ngebantu saya. Itu hak orang mau bantu mau nggak. Yang penting kitanya itu mau ngomong gitu. Jadi kita juga jangan dari penyandang disabilitas ya jangan jangan merasa tersinggung gitu. Semisal saya nggak ditolongin ya udah gitu. Kita nyari orang lain aja gitu. Karena kepedulian itu sekali lagi hak gitu, dan kita nggak boleh menuntut. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan ramah disabilitas? Dengan cara apa menciptakannya? Nah, dengan cara kita berbaur, menginklusifkan diri kita yang minoritas ini penyandang disabilitas ke masyarakat yang mayoritas. Itu dengan sendirinya masyarakat menerima, asalkan kita jangan kesinggungan. Nah, nanti di situ tumbuhlah akhirnya kita saling bercakap-cakap, say hello gitu kan. Nanti pada saat itu masyarakat mayoritas bertanya, pastinya masyarakat tuh saya yakin itu sebenarnya peduli, hanya saja mungkin bingung gitu, takutnya kesinggungan gak nih gitu, karena gimana gitu kan. Kebanyakan ya seperti itu pola pikirnya. Jadi ya ini buat motivasi buat diri saya sendiri dan juga ya buat teman-teman itu ya yang disabilitas netra itu ya jangan kesinggungan lah, dan juga masyarakat membuka diri ya masyarakat juga yakin aja kalau emang saya punya niat baik ya jangan ada pikiran takut kesinggung gak ya gitu. Jadi tanyakan aja ini misalkan harus di ini kan ya misalkan ketemu di jalan misalkan ada yang bisa saya bantu gitu. Nah tanyakan dulu mau nyebrang atau mau kemana, boleh saya bantu gitu kan. Nah terus semisal kita berkendara nih yang orang normal nih, terus kita sedang berjalan, kita mau nyebrang, kita mau angkat tongkat tuh. Nah etikanya tuh motor itu harus berhenti dulu gitu, atau sebisa mungkin pinggirin dulu. Kita kalau ada yang nyebrangin kita bantulah kawan ataupun penyandang tunanetra itu gitu, ataupun penyandang tunadaksa gitu ya. Karena gini, disabilitas itu sebenarnya semua orang itu berpotensi akan menjadi penyandang disabilitas gitu. Khususnya netra dan daksa itu berpotensi. Kenapa? Tidak semua tunanetra itu berawal atau berdasarkan dari lahir. Karena bisa jadi orang itu sedang berkendara jatuh dan dia terbentur matanya atau berbenturan dengan benda-benda atau sehingga matanya itu ya akhirnya buta gitu. Itu bisa jadi, atau kakinya gimana gitu, amputasi gitu, kecelakaan ataupun miras gitu, ataupun obat-obatan terlarang, ataupun sakit demam tinggi itu. Nah itu bisa jadi. Maka dari itu masyarakat harus memahami dan harus menyiapkan kemungkinan terburuk, karena dari situ kita berangkat, hati kita itu akan datang gitu, hati nurani kita tuh, oh iya bagaimana kalau saya jadi dia gitu. Nah dari situlah kita mulai akan tumbuh empatinya. Kita itu tidak perlu disimpatikan gitu, artinya tidak perlu dikasihani. Untuk yang kita butuhkan adalah empati. Itu sih kan. Oke. Nah terus gimana tuh cara ngerubah mindset masyarakat ya? Misalnya tadi kan ketika mungkin disabilitas gitu kan, yang mau berbaur gitu kan, tadi kan pandangannya aduh ini gimana sih gitu kan, harusnya di rumah aja sih gitu kan, ngapain sih jalan-jalan, apalagi ini berdua nih suka jalan-jalan ya, mana-mana sendiri aja gitu kan. Hobi saya itu jalan-jalan. Itu mungkin istilahnya gimana sih gitu kan, pandangannya gitu kan. Mungkin Kang Tommy gitu sama Kang Fazil itu kok berani-berani juga gitu malah jalan-jalan seperti itu. Apakah memang ada pendidikannya dulu atau ada hal yang mungkin bisa membuat berani? Kan kadang-kadang udahlah
kalian di rumah aja gitu kan, orang tua mungkin kan khawatir segala macam. Kenapa kalian dan teman-teman yang lain mungkin gitu kan Iya. bisa jalan-jalan seperti itu? Mungkin dari Kang Fajri dulu deh sekarang. Ya, siap. Gantian. Ya, kalau dari saya itu kan gini ya, saya berpikirnya kita itu diberikan suatu hambatan tuh bukan untuk dijadikan suatu halangan ya, Betul, untuk mandiri gitu. Hmm. Artinya apa? Ya bukan berarti kita akan tidak membutuhkan orang lain, bukan. Tapi kita mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. Nah itu kan, jadi bagaimana caranya diri kita ini maksimalkan untuk kemandirian gitu. Artinya dari mana kita bisa, ataupun sepertinya ya Kang Leo ini bilangnya nekat gitu. Iya. Jadi berdagang Iya lah, benar. nekat. Nekat gitu loh, kemana-mana sendiri, Iya. berdua nggak ada yang mendampingi gitu ya. Iya. Motivasinya tuh ya kalau dari diri saya tuh ya serahkan semuanya. Kalau misalnya kita ada apa-apa, misalkan jangan ada yang namanya ketakutan kalau kita jatuh, kalau kita mati, kalau kita nabrak gitu. Ya udah, serahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa gitu. Karena kalau kita ada rasa ketakutan, nantinya kita tidak akan mandiri. Betul. Gitu, karena akan dihalangi oleh ketakutan itu sendiri gitu. Nah, berangkat dari situ kita nanti dipupuk dengan gimana sih cara menggunakan tongkat, gimana cara berjalan menggunakan tongkat yang benar. Itu ada pendidikannya, dan kami ataupun saya itu belajar dulu pertamanya di SLB itu waktu SMA, dan diperdalam lagi di Kementerian Sosial di Bekasi. Oh, pernah ini juga ya, Pak? Ya, di sana. Jadi di sana kami tuh dilatih untuk mandiri, utamanya tuh orientasi mobilitas itu, dan aktivitas daily atau itu tadi pendidikan tadi buat siapa aja atau gimana sih? itu Gimana pendidikannya buat tunanetra aja. Jadi di situ macamnya balai latihan kerja lah, kayak ininya BLK ya. BLK-nya disabilitas gitu. Jadi di sana kami dilatih untuk mandiri, utama, dan juga diberikan keterampilan, pembekalan hidup supaya kami bisa bukan hanya mandiri, kita bisa berjalan sendiri gitu, tapi kita bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Bisa berdaya ya. Bisa berdayakan gitu. Jadi kita di situ harus punya tekad dulu gitu. Jadi kita jangan jangan berpikiran kita aduh nanti nyasar itu bukan miliknya orang tunanetra. Semua juga miliknya nyasar. orang yang tidak mau bertanya. Iya, yang tersesat itu ya. Itu. Nggak mau bertanya. Jadi dari kitanya sendiri pun harus punya tekad yang kuat, dan juga punya bertanya lah ya. Kita bertanya pada orang itu jangan malu-malu lah gitu. Jadi kalau kita rasa ada yang ini, nanya aja di sekitar kita, teriak aja kalau ini nggak ada orang gitu. Daripada kita celaka gitu. Itu karena dan juga jangan berpikiran aduh nanti ada yang bantu nggak ya, masalah ada yang bantu nomor belakangan, yang penting kita itunya aja dulu, gerak dulu dan minta tolong kalau memang kita benar-benar kesulitan gitu. Nanti insya Allah masyarakat masih punya hati nurani kok, selagi kitanya itu benar-benar bergerak gitu. Memang tidak semuanya masyarakat, tapi masyarakat masih punya hati nurani rakyat itu. Karena kita itu ya masih dalam lingkungan manusia gitu. Jadi masih punya hati gitu. Yang harus ini kan adalah keaktifan daripada kita itu harus sering ke masyarakat, artinya harus sering berjalan-jalan, karena itu membantu untuk terjadinya masyarakat yang ramah disabilitas. Betul. Dan inklusivitas itu terjadi ya begitu. Jadi semakin kita sering itu semakin cepat masyarakat akan mengerti gitu, bahwasanya nanti kalau ketemu kita otomatis masyarakat sigap gitu. Yang penting dimulai dari diri kita dulu. Betul. Kita harus aktif, dan juga masyarakat insya Allah gitu menerima. Seperti itu sih Kak. Oke, dari Bang Tommy ini tambahannya. Mungkin saya cuma nambahin sedikit ya. Ini kan masalahnya kan sebenarnya sosialisasi. Kalau saya bisa beranalogi ya Kang ya.
saya analogikan ini masyarakat dan pemerintah ini hanya sebagai wadah. Betul. Ya, mereka itu hanya reaksi dari aksi yang akan Aksi kita yang- lakukan. Mm-mm. Karena yang membutuhkan tuh kita para penyandang difabel. Jadi harusnya yang mensosialisasikan OM atau orientasi mobilitas, yang mensosialisasikan ADL, activity daily life itu harusnya ya para penyandang disabilitas atau difabel ini yang pernah mengenyam pendidikan baik itu di SKH ataupun di panti-panti rehabilitasi sosial. Karena di SKH itu saya yakin mereka sudah diajarkan bagaimana cara OM, bagaimana cara ADL, ya kan. Nah, harusnya begitu mereka keluar ke masyarakat, ya minimal di keluarga dulu lah. Mereka Iya, kenalkan dulu, gitu loh, cara mendampingi tunanetra seperti apa, ya kan, cara memberitahu apa mengasih makan tunanetra itu seperti apa. Ya, kalau misal kita nggak ngomong, orang lain pun nggak akan tahu gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi saya nggak di sini sebenarnya yang saya nggak mau apa ya kasarnya kata orang bilang jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri, ya kan ya. Iya betul. Nah gitu loh. Selama saya hidup ini pengalaman saya ternyata ya kesalahan utama kenapa difabel itu kata Fajri tadi berada di kelas paling bawah ya, kelas paling dasar, itu kesalahannya karena dari disabilitasnya itu difabel itu nggak mau terbuka, nggak mau bersosialisasi kepada masyarakat, begitupun kepada pemerintah. Pemerintah itu kan nggak hanya ngurusin dari penyandang difabel aja. Iya betul. Ya, gitu. Jadi harusnya yang aktif, yang apa ya, interaktif ya kan ya, interaksi yang kreatif, yang inovatif tuh ya harusnya ya para penyandang difabel karena yang dibilang tadi yang Kang Leo bilang ramah, masyarakat yang ramah difabel, pemerintah yang ramah difabel itu kan berasal dari kitanya sendiri yang ramah terhadap diri kita. Setelah kita ramah terhadap diri kita, kita harus ramah kepada masyarakat, terutama di keluarga dulu. Kita kenalkan loh, ini loh cara ngasih tahu apa makan tunanetra ini seperti ini, seperti itu Pak. Sebenarnya yang tadi Kang Leo bilang kami kenapa jalan-jalan itu, ini sebenarnya kalau untuk sosialisasi seperti ini bukan tanggung jawab komunitas ya, bukan tanggung jawab BCD, karena saya bentuk BCD ini hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyandang difabel ini punya kreatif, punya kemampuan, punya karya gitu Kang ya. Nah sebenarnya untuk mensosialisasikan ini tugasnya OPD, organisasi penyandang disabilitas, itu yang harusnya yang punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada pemerintah bagaimana sih cara menangani penyandang difabel. Karena mereka itu kan rata-rata kan pengurus OPD itu kan lulusan SKH, bahkan ada yang lulusan PKH, betul. Ya kan, PKH sarjana pendidikan kekhususan gitu loh, pengurusnya kalau saya tahu ya. Nah, harusnya mereka lebih paham gitu tentang bagaimana cara OM, bagaimana cara ADL, dan itu harusnya disosialisasikan kepada masyarakat. Saya yakin kok kalau kawan-kawan difabel ini terbuka dan mau bersosialisasi dengan masyarakat, insya Allah masyarakat dan pemerintah pun akan care gitu loh, akan membantu. Apa sih yang dibutuhkan oleh kalian? Ya kan? Mungkin dari obrolan kayak kita sekolah ini gitu ya. Iya, betul, bisa kedenger gitu. Iya. Jadi ya saya minta ibarat kata sini saya mau menekankan. Jadi jangan selalu menyalahkan masyarakat dan jangan juga selalu menyalahkan pemerintah. Introspeksi diri intinya. Ya kan? Apa sih yang sudah kita lakukan? Utamanya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Betul. Gitu loh. Orang lain mengenal diri kita sebagai apa? Kan gitu. Kalau orang lain mengenal diri kita sebagai orang cacat, ya berarti kita wajar kalau kita dianggap sebagai sampah. Tapi kalau orang lain menganggap diri kita manusia, pasti dia akan menghargai kita, akan menghormati kita. Bukan begitu kan? Betul banget. Nah, iya kan? Ini nih yang harus disikapi. Iya betul. Jadi intinya maksudnya introspeksi diri lah, pengendalian diri intinya. Dunia apa yang dipandang dunia itu bagaimana kita memandang diri kita dulu. Betul. Gitu.
gitu. Oke, berbicara tentang karya ya tadi ya. Iya. Nah, ini sudah ada nih teman-teman ya, karya-karya dari teman-teman semua. Wah, keren banget nih. Ini kenapa mau bikin-bikin karya seperti ini? Tadi mungkin alasan itulah. Ini sejak kapan gitu maksudnya? Bikin-bikin mulai-mulai. Sebenarnya kalau kawan-kawan sih sudah lama ya. Kalau kawan-kawan Lama. di luar komunitas ya. Ah. Kalau untuk kami ya semenjak kami berdiri ya, semenjak kami berdiri kami sudah berusaha coba kita komunikasikan dengan masyarakat, elemen-elemen masyarakat yang peduli terhadap difabel ya Kang ya. Kami meminta ke mereka, tolong jangan kasih kami uang, tapi kasih kami alat untuk mencari uang. Ya kayak istilahnya jangan Ya, kasih ikan, jangan kasih kailnya. ikan, ya. Kasih kami kail dan umpannya, Iya betul. biar kami bisa dapat ikan. Nah, itu yang kami minta ya Kang ya. Jadi saya selalu bilang kepada masyarakat dan pemerintah, tolong BCD nggak butuh uang, BCD butuh alat untuk bisa mendapatkan uang, ya kan? Nah ini alhamdulillah elemen-elemen masyarakat itu membantu memberikan ya ilmu sedikit lah yang mereka punya untuk kita bikin ya handicraft gitu Kang. Iya. Seperti itu. Jadi ini kalau ini hasil-hasil karya Iya, kawan-kawan anggota di komunitas Banten Creative Disability ini hanya sebagian ya, Kang. Sebagian, Masih banyak betul. sebenarnya di luaran sana kawan-kawan difabel yang kreatif ya. Kreatif. Yang kreatif dia bisa membuat ini segala macam, itu yang kreatif bisa. Cuma ya tadi itu ya intinya kita nggak introspeksi gitu loh. Yang saya bilang kita menilai diri kita ini sebagai apa gitu. Iya, betul. Kalau kita menilai diri kita sebagai manusia ya coba kenalkan kemampuan kita kepada masyarakat kan gitu kan. Itu makanya saya coba di sini, saya senang, saya mondar-mandir ke sana kemari bersama Fajri, minta tolong ke teman-teman ya kita coba sosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial gitu kan, biar masyarakat pun tahu gitu loh, dan biar kawan-kawan difabel pun tahu gitu loh bahwasanya Mereka tuh nggak sendirian. iya mereka nggak sendirian, ada temennya yang mau membuktikan kepada dunia bahwa Betul. kami mampu, kami bisa ya jadi ya. Ini Fazli juga catur juga ya. Iya, Ya. catur kita sih. Kalau ngomongin catur kalau Oke, Fazli ini. catur. Jadi aktivitasnya apa kegiatan-kegiatannya selain mungkin berkarya seperti apa aja sih di komunitas tuh biasanya? Kegiatan-kegiatan komunitas misalkan mungkin ada pelatihan apa gitu selain ini ya karya-karya seperti ini gitu. Ya kita selain karya kita juga ada pelatihan memijat ya jadi ya. Iya. Oh iya. Ada juga pelatihan vokal, kebetulan kita juga punya instruktur musik, salah satu anggota kita instruktur musik. Wow. Dia tunanetra, dia instruktur musik, instruktur vokal. Nah, jadi kita kembangkan apa yang kawan-kawan punya ini, kita kembangkan gitu loh Kang. Jadi kalau yang bakatnya di Ya, olahraga ada bidangnya musik ya, ada musik, keterampilan ada keterampilan, literasi ada literasi, seperti itu Kang. Jadi kegiatan-kegiatan ya ibaratnya sama kayak hanya pengembangan minat dan bakat lah intinya. Iya, biar berkarya, biar berdaya. Iya, jadi biar suatu saat kayak sekarang kan ini kan musimnya pandemik ya kan ya. Iya betul. Jadi kayak orang tuh kayak apa ya, new normal. Betul. Nah, new normal itu kan otomatis kalau kita hanya bergantung kepada satu skill, satu keahlian, sedangkan kita nggak punya keahlian lain, itu kan ibarat kasar kita bagaikan apa ya, hidup segan mati tak mau Kang. Nah makanya saya coba di sini dengan komunitas BCD ini coba mengembangkan, coba ya jangan hanya mengandalkan satu keahlian aja, kita kembangkan yang lainnya, biar yang satu ibarat kasar sumber yang satu ketutup ada sumber yang lainnya kan gitu. Sumber penghasilan satu ketutup ada sumber penghasilan yang lainnya. Jadi kita nggak harus turun ke jalan dengan mengadakan tangan, gitu loh. Bahwasanya kita mampu loh, ya mencarinya itu bukan mengadakan tangan, tapi ibarat kasar mengais lah kayak ayam nyeker gitu kan, gitu loh. Ya ada kreativitasnya. Iya, gitu, kita masih bisa gitu, masih bisa berkreativitas, masih bisa berkarya, masih bisa berprestasi. Ngapain kita harus turun ke jalan dengan mengadakan tangan?
Betul. Itu. Oke, Cilegon ya, bukan Cilegon ini sebenarnya, beberapa daerah yang sekarang kan lagi punya harapan baru terhadap pemimpin gitu, pemimpin yang mungkin akan dipilih nanti gitu. Ya kan, Cilegon juga termasuk lah gitu, salah satu kota gitu yang nanti sekarang udah mulai rame kampanye segala macam. Itu kalau dari teman-teman nih, harapannya terhadap pemimpin yang baru nanti apa sih? Ini dari Kang Fajri. Harapannya itu, tujuan ataupun harapan dari kami itu kesetaraan dan tolong distribusikan keadilan yang seutuhnya tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Jadi hanya itu harapan dari kami, dan saya yakin jika kedua poin itu dilaksanakan ataupun ya dimaksimalkan lah ya, ya walaupun pasti ada kekurangan ya dimaksimalkan. Saya yakin cita-cita negara ini yang sangat mulia, yaitu negara yang ramah disabilitas, negara yang inklusif, itu akan tercapai hanya dengan dua poin ini. Karena tidak mungkin inklusivitas itu terjadi dan tidak mungkin kesetaraan itu terjadi jika tidak ada keadilan yang diberikan seutuhnya. Wis, ini bahasanya ini mudah-mudahan bisa didengar ya. Amin. Dari Bang Tommy harapannya Bang? Aduh, kalau harapan Sama ya, pemimpin baru nih. Pemimpin baru ini kan kalau saya lihat kan 4 calon pemimpin kota Cilegon ini kan, nah, 1 incumbent, 3 non incumbent. Nah, yang jadi pertanyaan mereka ya semua dari 4 orang ini, apakah sudah familiar dengan dunia difabel atau belum, kan gitu kan? Pertanyaannya kan gitu kan? Iya. Karena kalau misalnya kita hanya berharap-harap mereka sendiri aja nggak familiar dengan dunia difabel juga percuma ya kan ya? Juga. Nah, gitu. Betul. Ya mungkin kalau saya di sini membagi dua ini ya, dua saran lah ya, atau 2 harapan lah ya. Yang pertama untuk yang calon-calon pemimpin yang belum pernah menjabat atau bukan incumbent, coba tolonglah pelajarin dulu dunia disabilitas itu seperti apa, gitu kan? Difabel itu seperti apa? Difabel juga bagian dari masyarakat. Difabel itu bagian dari masyarakat. Dan yang untuk yang incumbent, ya apa ya, ibarat kasar kalau saya nilai kerjanya masih 0 ya kalau untuk dunia difabel ya. Karena banyak fasilitas umum ya hanya diperuntukkan untuk orang umum, untuk masyarakat umum. Betul. Nggak ada loh di Cilegon, di mana sih? Belum ada. Ya kan, jadi saya bilang kalau untuk incumbent saya lihat kinerjanya selama ini 0 gitu untuk masyarakat khusus ya. Karena yang selalu mereka utamakan adalah fasilitas umum. Fasilitas umum itu untuk orang umum gitu, untuk masyarakat umum. Sedang untuk masyarakat khusus seperti kami apa gitu loh. Jadi ya saya mungkin yang harapan saya ya tolonglah jangan perencanaan pembangunan itu jangan selalu diutamakan kepada masyarakat umum atau ya kan? Ya beberapa persennya gitu harus diinikan. Ya tolong di dalam masyarakat itu kan ada yang kaum minoritas, kaum mayoritas. Yang minoritasnya harus diperhatikan juga dong. Iya betul. Ya kan? Karena mereka bagian dari masyarakat. Punya hak dan kewajiban yang sama. Gitu kan, punya hak dan kewajiban yang sama dengan kaum mayoritas. Betul. Gitu kan, termasuk kami para penyandang difabel, kami pun punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Gitu loh. Khususnya untuk adik-adik saya ini kan generasi muda, ya kan, penerus bangsa. Kalau generasi muda penerus bangsanya saja sudah tidak dikasih kesempatan, sudah tidak dipedulikan, bagaimana mau jadi bangsa ini ke depannya kan gitu kan? Ya kan? Karena ya walau alam dari sekian yang masyarakat khusus ini kan siapa tahu aja dari ini bisa mengangkat popularitas kota Cilegon gitu kan? Kita walau alam ya. Jadi tolonglah jangan jangan selalu mengutamakan masyarakat umum. Kalau memang mau menyediakan fasilitas ya jangan fasilitas umum saja yang harus disediakan, fasilitas khusus pun harus disediakan. Harus diperhatikan juga ya. Ya mungkin itu aja mungkin saran saya untuk keempat para calon ya, pemimpin kota Cilegon gitu loh. Jadi jangan
pikirkan juga yang fasilitas khususnya gitu loh. Itu aja sih Oke. kalau saya mah. Tapi selama ini gimana tanggapannya? Mungkin kan apa ya, selain komunitas disabilitas ini juga mungkin sudah melawan buana juga istilahnya kan di Cilegon ini. Tapi tanggapannya gitu gimana selama ini? Mungkin ada hal baik gitu yang mungkin sudah dibicarakan atau gimana terkait dengan Terhadap siapa yang kebijakan-kebijakan gitu. Mungkin sama apa ya, mungkin memperhatikan dalam hal tadi ya, selain fasilitas mungkin diberikan kesempatan untuk mungkin pelatihan atau mengadakan apa gitu. Pernah nggak sih gitu dari pemerintah mengajak komunitas gitu, ayo ngisi ini tuh, tapi acaranya dari pemerintah gitu. Acaranya dari pemerintah. Atau mungkin hal-hal lain lah selain mungkin itu, udah nih dikasih perhatian apa gitu selama ini, ada nggak? Kalau yang saya tahu ya, Nah. kenapa sampai di Cilegon itu belum ramah, terus belum inklusif, ya karena sangat minim suara-suara dari pada disabilitasnya sendiri yang menyuarakan tentang keadilan. Artinya kita diberikan kesempatan seperti ruang publik seperti ini sangat minim. Harusnya kita itu berdialog dengan apa ya, katakanlah yang punya posnya, yaitu ya kayak Bang Pol ya Bang Tom ya, kayak Bang Pol, terus Musrembang kayak gitu. Terus, Nah iya, nah seperti itu. Nah, karena berangkat dari situ suara-suara daripada masyarakat Cilegon itu kan tersaring tuh untuk menjadi perencanaan kan. Betul. Nah, saya rasa sejauh ini tuh suara daripada penyandang disabilitas itu sangat minim. Akibatnya ya seperti ini. Jadi seolah-olah aman-aman aja dan tidak ada disabilitas. Nah, itu poinnya. Nah, itu. Tadi itu kembali sama diri juga ya. Iya, jadi kita harus aktif, harus terus menulis, harus terus mengkritisi, bukan dalam rangka membenci, dalam rangka kita membantu pemerintah, karena pemerintah juga orang. Harus kita bantu dengan apa? Dengan pikiran gitu. Artinya ada yang kurang, itu wajar gitu, manusiawi, dan sebaik-baiknya pemimpin di dunia itu ya nggak ada yang baik. Gitu, nggak ada yang terbaik. Karena nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang terbaik, karena memang kita diciptakan ya untuk saling menegur. Nah, tugas daripada warga negara itu menegur pemerintah gitu, dalam rangka, dalam bentuk kritik. Perbaikan tadi. Nah, kita bentuk kritik ini artinya ya kita bisa diuji lah, diperiksa gitu. Kalau memang ya mohon maaf kalau memang kami terlalu lancang atau berlebihan, ya bisa diuji aja lah dari akses di Cilegon itu bagaimana sih gitu. Kenapa di Cilegon tidak banyak yang berkelilingan orang-orang tunanetra? Karena aksesnya seperti itu gitu. Jadi kita bingung gitu mau jalan, di tengah-tengahnya ada pohon, ada tiang, ya kita benjol ya. Yang seharusnya itu trek gitu itu kan harusnya timbulnya tuh yang standarnya itu standar nasional ya, yang benar-benar timbul ini nggak timbul dan dipakai orang berjualan gitu. Nah, dari itu terus ya kalau untuk yang untuk keterampilan, ya harapan kami sih semoga ya kedepannya itu di Cilegon tuh mempunyai balai latihan kerja yang punya pemerintah daerah ya Bang Tom ya. Dan itu bisa memaksimalkan untuk pemberdayaan. Iya, karena selama ini emang langsung ke pusat aja ya biasanya. Iya, kita ada regional. Nah, jadi sebenarnya ya banyak penyandang disabilitas yang usianya masih produktif itu mereka tidak bisa sampai pusat. Kenapa? Karena ini orang tuanya itu nggak percaya gitu. Karena jauh-jauh ya wajar ya namanya, mungkin ya pemikiran orang tua nggak semuanya sama. Nah, mungkin ya ini kritikan dari kami lah ya. Semoga di Cilegon ada tahun depan gitu, atau segera mungkin ada balai latihan kerja, dan setelah itu bisa dikerjasamakan dengan dinas pariwisata, dengan dinas disnaker gitu. Jadi supaya kita bisa hanya dengan cara itu pemerintah mendistribusikan keadilan gitu. Dan hanya dengan cara itu inklusivitas itu terjadi, karena dengan mendistribusikan keadilan, dengan memberikan keadilan, maka masyarakat menerima. Artinya kalau masyarakat menerima keberagaman, sudah terjadinya inklusivitas. Hanya itu. Ada tambahan Bang? Mungkin tambahan aja ya, ya tadi Kang Leo bilang pasti yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk kita gitu kan.
Mungkin saya mau coba flashback tentang produk-produk kita yang sudah memang waktu itu sempat dinas sosial pernah memamerkan produk kami yang gantungan kunci iya. Di HUT di pameran pembangunan HUT Kota Cilegon 2019. Itu memang sempat sudah ada rencana mau bikin UKM ya. UKM untuk pengembangan kreativitas para penyandang difabel. Nah ini ya yang saya mungkin ini masukan aja untuk kawan-kawan di pemerintahan. Ya ini udah bukan rahasia umum lagi. Keburukan birokrasi di Indonesia, setiap ganti pejabat, setiap ganti pemimpin itu ganti kebijakan. Itu. Ya, pada saat itu nggak lama setelah kita merencanakan itu jabatnya diganti, kasih resosnya diganti, kasih resos Dinsos Cilegon diganti. Ya otomatis ya udah beda lagi. Ya udah kita mandek lagi gitu. Padahal itu sebenarnya rencana itu kan saya bagus ya gitu. Saya menyambut ini mungkin dari sinilah awal dari kemajuan UKM penyandang difabel. Karena untuk di kota-kota lain itu sudah maju UKM difabel itu kan. Kayak di Blora mereka sudah punya UKM batik dan yang lainnya. Di Bandung pun ada UKM kaki palsu. Itu yang semuanya dikerjakan oleh difabel. Gitu loh. Nah di Cilegon itu yang tadinya saya sudah berpikir ini ya. Iya, mudah-mudahan ini menjadi pionir. Saya bilang kan UKM difabel di Cilegon berkembang. Ya itulah tabiat birokrat di Indonesia, ganti pemimpin, ganti pejabat, ganti kebijakan. Iya. Ya ini sudah mandek kita, gitu kan? Agak ada lagi komunikasi setelah pejabat yang baru ini. Ya, akhirnya ya kami ibarat kasar door to door menawarkan karya-karya kami ke elemen-elemen masyarakat, ke perusahaan-perusahaan atau ke ini ya kita door to door aja. Gerakan bawah tanah gitu. Ngeri ini. Ya karena ya jujur aja kami kami bukannya organisasi, kami bukan OPD, ya kami bukan yayasan. Kami tidak legal. Ya. Kenapa? Ya karena emang kami hanya sebagai hanya wadah untuk kumpul-kumpul, menyalurkan minat dan bakat, kita sampaikan dalam bentuk kreativitas, ya kan, dalam bentuk karya. Nah, itu aja. Nanti yang karya itulah yang maksud saya biar menopang kehidupan kami para penyandang difabel. Jadi kami ini sudah maksud saya tuh biar kami ini tidak lagi mengemis, biar kami ini tidak lagi menjadi benalu untuk keluarga, untuk masyarakat. Kami bisa mampu berdikari, kata Bung Karno bilang, berdiri di atas kaki sendiri. Mantap. Gitu. Keren banget ya teman-teman ya, asik banget tuh ngobrolnya, udah nggak kerasa banget nih. Ini inspiratif banget gitu kan, bahwa emang keterbatasan itu bukan alasan untuk tidak berkarya ya. Oke, terima kasih loh Bang Tommy sama Fadri ya. Sama-sama. Sudah mampir di Happy Client nih, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin saat ini juga wah gimana nih gitu kan, yang mungkin lagi drop karena sesuatu yang terjadi dan menyebabkan dimotivasi gitu kan. Mudah-mudahan dengan hadirnya video ini bisa memberikan inspirasi buat siapapun ya, nggak terkecuali buat khusus-khusus aja, tapi semuanya lah. Karena perubahan gitu kan, perubahan itu dimulai ketika kita memang istilahnya mau belajar gitu kan. Tadi itu ya, mulai belajar dan terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan dari video ini pun bisa menginspirasi buat teman-teman untuk mulai bangkit lagi, mulai melakukan sesuatu, terutama apalagi yang lagi terkena dampak pandemi gitu kan ya, yang luar biasa banget. Dan UMKM tadi ya, yang lagi down gitu kan, mudah-mudahan tetap semangat aja. Terus berkarya aja intinya, yang penting itu ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton juga. Untuk selanjutnya jangan lupa ya subscribe juga ya kan, biar makin rame tentunya. Terima kasih sekali lagi ya Bang Fajri. Siap. Thank you. Siap. Thank you ya. Terima kasih. Semangat buat kita semua. Disabilitas harus maju ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Happy Can Management.